Shalom saudara sekalian, selamat pagi. Ya, bersyukur bisa di tengah-tengah saudara sekalian. Saya ajak saudara membuka Alkitab di Injil Lukas pasal yang ke-24 dan kita akan membacakan secara bersama-sama. Saya dengan kaum pria membacakan ayat ganjil dan kaum wanita membacakan ayat genap ya. Terus ayat 12 terakhir kita akan membacakan secara bersama-sama. Baik, kita boleh bangkit berdiri saudara sekalian dan kita akan membacakan firman Tuhan bersama. Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 1, kaum pria dengan saya, 2, 3. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan berkata kepada semua saudara yang lain. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan ngomong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Bersama-sama, sungguh pun demikian Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Silakan duduk kembali saudara sekalian. Saudara sekalian, suatu saat ada seorang pendeta yang memiliki kuda. Dan pendeta ini ingin menjual kuda tersebut. Terus dia menemukan pembeli dari kuda ini. Dan waktu transaksi dia mengatakan kepada orang yang mau beli, "Pak, sebelum jalan saya harus kasih tahu terlebih dahulu. Kalau ingin kuda ini jalan, jangan ngomong gidiap, tapi ngomongnya puji Tuhan. Dan kudanya akan berjalan." Terus dia bilang, kalau mau kudanya berhenti, jangan bilang wow, tapi bilangnya amen dan kudanya akan berhenti. Orangnya membeli kuda dan dia mulai dia bilangnya puji Tuhan dan kudanya berjalan saudara sekalian. Dia merasa dia dapat harga yang baik ya, kudanya kuat dan berjalan cepat dan dia senang. Dia jalan semakin jauh saudara. Terus di depan dia semakin jauh dia melihat kok ada seperti jurang ya di depannya dan dia coba ingat kembali apa yang saya harus katakan supaya kuda ini berhenti. Terus dia pikir kembali saudara. Glory, tapi kuda tidak berhenti. Haleluya, tapi kudanya tidak berhenti saudara. Akhirnya dia mulai panik saudara, karena di depan dia ada jurang, tebing. Dan dia semakin dekat ke tebing ini. Terus dia mulai berdoa, Tuhan Yesus tolong saya supaya saya ingat apa yang saya harus katakan supaya kuda ini berhenti. Di dalam nama Yesus, amin. Terus kudanya langsung berhenti di pinggir jurangnya, hampir jatuh tapi nggak jadi jatuh saudara. Dia saking lega dia mengatakan puji Tuhan. Saudara, hari ini kita akan bahas tentang kebangkitan Tuhan Yesus sama seperti minggu lalu. Dan kebangkitan Yesus Kristus adalah peristiwa pusat atau sentral tentang iman kita, yaitu kekristenan saudara sekalian. Dan khususnya hari ini tema kita adalah hati yang bimbang. Memang mungkin secara teologis kita mengerti kebangkitan Yesus. Namun di tengah-tengah dunia ini yang tidak tentu, kita pasca pandemi namun banyak ada kasus lagi muncul. Ada juga mungkin masalah ekonomi, kesehatan, masalah dalam keluarga, atau masalah dengan orang lain, atau kekhawatiran untuk ke depan saudara sekalian. Di mana seringkali setiap kita, termasuk hamba Tuhan, mengalami hati yang bimbang saudara sekalian.
di mana kita perlu diingatkan seperti kisah pendeta yang jual kuda itu. Dan kita diingatkan oleh firman Tuhan. Karena Alkitab mengatakan iman timbul dari firman Tuhan. Bukan dari hebat khotbah seseorang, bukan dari pengalaman rohani yang indah, tapi khususnya firman Allah akan menguatkan kita di momen-momen yang paling gelap di dalam hidup ini. Supaya kita kembali percaya kepada Allah, kepada janjinya, kepada karakternya Allah yang tidak berubah. Dan janjinya tidak pernah gagal bagi siapapun yang percaya kepada Dia sepanjang sejarah. Saudara, suatu saat ada seorang murid dan guru dari sekolah sekuler. Yang guru ini tidak percaya kepada Tuhan. Terus anak ini dari SD cerita tentang kisah Yunus. Dia mengatakan waktu Yunus di perut ikan. Terus guru bilang ngejek gitu. Mana mungkin ada orang di perut ikan, itu hanya dongeng gitu. Saya tidak percaya. Terus anak ini mengatakan, nanti sampai di surga saya akan berbincang dengan Yunus tentang cerita ini. Karena saya percaya. Terus guru bilang gini, kalau Yunus ke neraka gimana? Dia bilang, kalau begitu nanti ibu guru boleh tanya sama dia. Saudara, saya mau tanya, di mana di perjanjian lama dikatakan bahwa gambar tentang Yesus berada di rahim bumi selama 3 hari dan 3 malam. Ada yang tahu saudara sekalian? Di mana di perjanjian lama? Itu tadi sudah saya kasih hint saudara sekalian. Firman Tuhan mengatakan, bisa next slide. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari dan 3 malam. Demikian juga anak manusia akan berada di dalam rahim bumi. Saudara sekalian, ini sudah digambarkan di dalam perjanjian lama. Bahkan seluruh perjanjian lama memberi kesaksian tentang pribadi Yesus. Khususnya karya penebusan dan kebangkitan. Dan bawahannya keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Tapi setiap kita seperti murid Yesus memiliki pengalaman rohani yang berbeda-beda. Saat kita percaya kepada Tuhan Yesus dan perjalanan rohani kita. Dan kita akan melihat para murid Yesus yang walaupun maksud baik mengasihi Tuhan. Tapi mereka tidak percaya bahwa Yesus akan bangkit. Dan kita melihat di dalam kisah hari ini dikatakan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu. Itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah mereka sediakan. Jangan lupa perempuan-perempuan ini adalah orang yang terakhir berada di depan Yesus di salib. Mereka terakhir. Dan mereka yang pertama ke kubur saudara. Selain Maria Magdalena. Yang juga ke kubur sebelum mereka di Injil Yohanes pasal yang ke-20. Dan mereka membawa rempah-rempah ini karena mereka pikir dia masih dikubur. Dan mereka akan siapkan rempah-rempah, celup di dalam kain, dan badannya akan dibungkus mayatnya seperti mumi saudara. Atau seperti kalau saudara pasang gips, itu jadinya keras gitu. Nanti kita akan lihat bukti tentang kebangkitan connected dengan itu. Dan di dalam perjalanan ke kubur mereka bergumul. Siapa yang akan menggulingkan batu yang besar? Mereka khawatirkan. Karena mereka sendiri tidak akan mampu karena batunya besar. Saudara ingat siapa yang menggulingkan batu itu? Yang menggeser atau memindahkan batu? Ada yang ingat? Ya, kita mundur ke belakang. Mereka sampai di sana dan kaget. Bahwa batu sudah terguling dari kubur tersebut. Seperti sudah teman-teman sampaikan, kebanyakan rohaniawan kalau nggak salah. Ya, ingat saudara di kisah di Matius dikatakan bahwa kan para ahli Taurat mengatakan jangan-jangan para murid Yesus akan ambil mayatnya. Jadi tolong diamankan supaya jangan terjadi. Makanya ada batu besar disegel dan juga ada tentara-tentara Roma posisi di sana. Tentara besar dan kuat dan biasanya berperang saudara. Lalu ingat dikatakan bahwa ada malaikat yang turun, malaikat yang hebat. Turun dari surga untuk menggulingkan batu tersebut. Jadi kita kadang-kadang kalau bayangan malaikat seperti bayi yang pakai pampers, yang ada sayap saudara, tidak seperti itu versinya di Alkitab. Ya, setiap kali orang melihat malaikat ketakutan. Dan biasa malaikat kepada orang percaya mengatakan jangan takut. Malaikat tersebut ini menggulingkan batu dan
para tentara Roma pingsan, saudara. Pingsan seperti anak kecil yang ketakutan. Inilah terjadi kepada batu tersebut. Dan mereka masuk ke dalam dan tidak menemukan mayat Yesus di situ. Sementara mereka bingung, termangu-mangu. Apa yang sedang terjadi? Yesus di mana? Lalu tiba-tiba ada 2 orang berdiri. Mereka kelihatan seperti manusia, tapi pakaiannya berkilau-kilauan. Dan mereka ketakutan dan mereka mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang yang mati? Saudara, Yesus sudah menyampaikan kepada para murid bahwa dia akan mati dan bangkit. Namun mereka tidak percaya, saudara sekalian. Dan secara logika mereka seperti kehilangan harapan. Karena mereka tidak sadar bahwa Yesus adalah Allah. Mereka pikir dia hanya sebatas rabi yang akan melepaskan mereka dari tindasan Romawi, saudara sekalian. Dan saya percaya juga setiap kita seperti ini. Kita cenderungnya memiliki negative thinking dan tidak memiliki harapan. Sekalipun Yesus sudah bangkit, kita cenderungnya pikir tentang masa depan itu sesuatu yang buruk, saudara. Atau apa yang sedang terjadi, kita selalu pikir ini yang kita pikir tentang worst case scenario. Bahwa di dalam keadaan saya tidak ada harapan, saudara. Dan ini adalah kondisi para murid Yesus. Padahal dia sudah menyampaikan ke mereka. Ingat apa yang dia katakan. Dikatakan di ayat 6b sampai 8. Bahwa dia, anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan. Dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Tuhan Yesus. Saudara sekalian, kita perlu diingatkan. Kalau enggak kita jadi seperti pembeli kuda tadi. Kita lupa akan janji Tuhan bagi setiap kita. Di dalam dunia ini banyak hal yang tidak tentu. Masa depan di dunia juga tidak tentu. Walaupun ya kondisi pasca pandemi sedikit lebih baik secara ekonomi dan sepertinya ada harapan ke depan. Walaupun ya kita berdoa untuk presiden ke depan dan lain sebagainya. Tapi tetap saudara sekalian, harapan kita bukan di dunia ini. Boleh dikatakan kondisi dunia semakin gak stabil dan bahkan mengerikan. Elon Musk mengatakan bahwa Rusia bisa habisin Amerika dan Eropa dalam 30 menit dengan bom nuklir dan sebaliknya. Dan bom nuklir yang ada saat ini saudara itu kekuatannya ratusan kali lipat dibandingkan waktu Hiroshima dan Nagasaki. Ya kita tidak yakin bahwa itu tidak terjadi. Orang bilang tidak mungkin ya. Saya ingat awal di Indonesia rupiahnya $1 9.000 saudara. Saya bilang gimana kalau suatu saat jadi 10.000 di Bali. Orang bilang enggak mungkin gitu. Seringkali kita dengar istilah enggak mungkin terjadi gitu. Tapi tahu-tahu terjadi. Tapi saudara sekalian harapan kita ada di dalam kebangkitan Yesus. Dan di kisah berikutnya kita tidak sempat bahas semua, tapi ada 2 murid yang berjalan ke Emmaus. Dan mereka sangat-sangat sedih dan merasa kehilangan harapan. Karena mereka pikir sudah kalah, Yesus sudah mati. Dan tidak ada kesempatan lagi. Tapi tiba-tiba Yesus datang dan berada bersama mereka. Dan mengatakan, kalian ngomongin apa sih? Oh cuman kamu aja yang gak dengar tentang Yesus yang disalibkan? Kami pikir dia akan melepaskan kami dari penindasan Romawi. Dan ini juga hari ketiga, mereka benar-benar kehilangan harapan. Tapi Yesus mengatakan, hai kamu orang bodoh, betapa lamban hatimu. Sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu dan masuk ke dalam kemuliaan? Saudara, di dunia ini tidak tentu, tapi di dalam Yesus kita memiliki harapan. Sekalipun kita menderita seketika. Tapi dunia ini bukan home kita, bukan rumah kita. Dan murid ini mereka tetap berjalan bersama Yesus dan dia angkat tangan untuk memejahkan roti. Bisa saja mereka melihat bekas
paku di tangan dan mereka sadar itu dia. Dan dia tiba-tiba lenyap di depan mereka. Dan mereka mengatakan, bukankah hati kita berkobar-kobar saat dia men-sharingkan seluruh apa yang dikatakan perjanjian lama tentang dia. Dan mereka pergi dan menceritakan ke 11 murid. Saudara, harapan itu adalah sesuatu yang sangat powerful, sangat mempengaruhi seseorang. Kalau di Indonesia ada istilah insya, terus ada istilah semoga, dan saya berharap gitu. Jadi semua istilah itu beri kesan bahwa mungkin bisa terjadi, bisa enggak. Tapi definisi harapan di dalam Alkitab tidak demikian. Definisi harapan di Alkitab adalah sesuatu yang pasti akan terjadi. Harapan di depan pasti akan terjadi. Dan bila kita memiliki pengharapan di dalam dunia ini, itu akan memberikan drive. Kita akan terus berjalan karena kita tahu bahwa ini akan work out. Ini akan diselesaikan. Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang ajaib di dalam persoalan saya. Saudara, ada satu penelitian yang dilakukan di Skandinavia di Eropa dengan tikus. Jadi tikus ini dimasukin di dalam air dan ada sekian tikus di dalam air. Lalu gelombang pertama diselamatkan pas mau tenggelam setelah 17 jam. Terus gelombang kedua dimasukin tapi dibiarkan mati. Dan mereka tetap mati kira-kira setelah 17 jam. Nah setelah itu mereka ambil yang sudah diselamatkan dan masukin lagi di dalam air. Tahu nggak saudara mereka bertahan berapa lama? 3 hari mereka bertahan. Karena mereka sudah pernah diselamatkan sebelumnya. Dan memori itu, harapan itu membuat mereka bertahan di dalam air itu saudara. Dan saat kita memiliki harapan, misalnya kita ingat kembali ya. Allah mengatakan, banyak penderitaan orang benar, tapi Allah melepaskan mereka dari semuanya. Dan kalau kita ingat kembali, coba saudara ingat kembali dalam hidupmu. Bukankah Tuhan telah melepaskan saudara dari semua penderitaan sebelumnya di dalam hidupmu? Masalahnya yang kita ngalamin hari ini, kita merasa nggak ada harapan. Hanya masalah sekarang, saya nggak akan keluar dari masalah ini. Tapi masalahnya, janji Allah tidak pernah gagal sepanjang sejarah. Dan pasti akan terjadi. Namanya harapan saudara. Dan bila kita memiliki pengharapan, kita akan menantikan dia. Dengan sukacita atau pengharapan. Bahwa pasti Tuhan akan melepaskan saya. Saat Yakub dia mengatakan bahwa segala sesuatu menentang saya. Yusuf sudah pasti mati. Simeon sudah tidak ada lagi dan kamu ingin ambil Benyamin. Padahal dia tidak tahu bahwa Tuhan bekerja di belakang layar. Yusuf baik-baik saja dan Simeon akan baik-baik saja, Benyamin juga. Dan saat mereka kembali ke Mesir dengan kereta dan semua perkataan Yusuf, dikatakan bahwa jiwa atau roh dari Yakub ayah mereka bangkit kembali. Karena ternyata sepanjang itu dia tidak ada harapan. Dia pikir semuanya udah selesai dan anaknya pasti mati. Dan kita jangan terlalu awal ambil kesimpulan tentang hidup kita, semua ketidakadilan yang kita ngalamin, semua penderitaan. Jangan terlalu awal ambil kesimpulan saudara. Menantikan Tuhan. Karena di akhirnya saudara akan amazed, akan kagum dengan pekerjaan Tuhan di dalam hidupmu. Bahwa ternyata selama kita di dunia ini, setiap penderitaan, setiap masalah, setiap hal yang kita merasa tidak adil atau tidak mengerti, Allah bekerja di dalam setiap hal, bahkan hal kecil untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita, saudara. Itulah namanya pengharapan. Dan di dalam kisah di ayat terakhir dikatakan bahwa Petrus kan baru menyangkal Yesus. Dia datang ke kubur dan dia ingin melihat. Dia masuk ke dalam dan benar mayat Tuhan Yesus tidak ada di situ. Dia bertanya di dalam hati, apa yang sedang terjadi? Dia pun tidak percaya, saudara sekalian. Saudara sekalian, ini adalah peristiwa tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Kebangkitan Tuhan Yesus adalah peristiwa sentral untuk iman kita. Kalau Yesus tidak bangkit,
berarti iman kita sia-sia. Tapi kira-kira ada bukti nggak hari ini bahwa Yesus benar-benar bangkit gitu? Kan banyak buku seperti Da Vinci Code, ada buku lain termasuk ada kitab suci lain yang mengatakan bahwa Yesus sebenarnya tidak bangkit. Sebenarnya yang mana saudara? Apakah benar Yesus bangkit atau hanya dongeng? Saudara sekalian, dikatakan di Kisah Rasul bahwa Yesus menunjukkan diri setelah penderitaan selama 40 hari. Dengan banyak bukti dan cerita tentang kerajaan Allah. Dia menyatakan diri kepada para murid, para wanita, sampai ke 500 orang. Dan ini semua berdasarkan saksi mata. Melihat Yesus sesudah kebangkitan. Bahwa dia benar-benar mati. Dilihat sama para tentara Romawi disalib dan mereka mengatakan dia mati. Jadi mereka sering menyalibkan orang. Kalau dia nggak sampai benar-benar mati dan hanya kayak pingsan, mereka akan tahu. Masuk ke kubur, bangkit lagi dan dilihat ratusan orang. Nggak ada yang menyangkal satupun. Dan di dalam tulisan sejarah, di abad pertama nggak ada satu suara yang menyangkal kebangkitan Yesus. Sebaliknya semua mengatakan bahwa benar dia bangkit. Siapa aja ratusan ribuan tahun kemudian bisa mengatakan Yesus nggak bangkit gitu. Tapi kalau kita melihat dari segi sejarah, apa yang membuat kita percaya peristiwa sejarah manapun, itu karena tulisan sejarawan yang diakui yang tidak bertolak belakang satu sama yang lain. Berdasarkan saksi mata. Jadi sebenarnya kebangkitan Yesus bisa dibuktikan sampai hari ini di dalam pengadilan saudara. Yesus benar-benar bangkit. Dan para murid yang melihat dia seperti Petrus dan lain-lain, mereka disiksa dan dibunuh dan sampai mati mereka tidak menyangkal kebangkitan Yesus. Kalau ini hanya hoaks, pasti satu atau dua akan mengatakan dia sebenarnya tidak bangkit. Tapi mereka rela mati secara sadis. Kecuali Yohanes, dia mati seperti karena berusia tua, walaupun sudah pernah digoreng di dalam minyak panas kayak pisang goreng, tapi dia tidak mati saudara secara ajaib. Tapi yang lain mati dan tidak menyangkal kebangkitan Yesus saudara sekalian. Ini adalah bukti yang tidak ada yang bisa menyangkal sampai hari ini. Dan saudara sekalian, bagaimana aplikasi buat kita hari ini terkait dengan kebangkitan Tuhan Yesus? Ini kan secara teologis berikan harapan juga kepada kita. Namun untuk kita hari ini saudara, firman Tuhan mengatakan di Roma pasal 1 ayat 4. Dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Bahwa dialah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, Yesus bangkit dari antara orang mati bagi kita. Supaya kita hidup dalam manusia baru. Karena karakter Allah itu kudus. Allah itu kudus. Dan kita dikuduskan untuk hidup seperti Dia. Bukan seperti dunia ini. Ada yang mengatakan, wah kalau saya bisa ketemu Yesus itu akan jauh lebih bermakna ya. Kita melihat Yesus yang menggendong domba dan misal kita ada bersama dia bisa peluk dan digendong. Tapi enggak loh. Paulus mengatakan jauh lebih indah dan dalam mengenal dia melalui Roh Kudus, melalui rohnya di dalam hati kita daripada mengenal dia secara daging saudara. Dan roh Allah hidup di dalam diri kita. Jadi apa yang kita berbuat sepanjang minggu, apa yang kita pikirkan, apa yang kita melihat dengan mata, kita melibatkan Tuhan Yesus. Apa yang kita melihat dengan mata kita di gadget. Dulu dosen saya di sekolah teologi mengatakan kalau nonton film dengan anak, dia bawa 3 mangkok popcorn. Satu buat dia, satu buat anak, satu buat Tuhan Yesus. Untuk mengingatkan mereka bahwa Yesus hadir bersama mereka. Kita bukan milik diri kita sendiri saudara. Yesus memiliki kita. Kita sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Ada satu cerita anak namanya manusia roti jahe kalau pernah dengar. Dan di dalam kisah ini ada manusia, ada orang yang buat roti, dia membuat satu roti bentuk manusia dengan tepung jahe. Lalu di dalam kisah ini, roti ini tiba-tiba berdiri dan lari. Dan dia cari gak ketemu sedih. Akhirnya dia menemukan di dalam satu toko roti yang lain. Dan dia masuk ke dalam dan dia bilang,
Pak ini berapa? 10 sen. Dia beli, dia bawa manusia roti jahe yang dia buat, dia mengatakan kepada dia, dulu aku menciptakan kamu dan kamu lari dari aku. Tapi sekarang aku sudah membeli kamu dan kamu benar-benar adalah milikku untuk selama-lamanya. Dan itulah kita saudara, kita pernah lari dari Tuhan, tapi Tuhan Yesus membeli kita dengan darah yang mahal. Dan kita sekarang adalah milik Kristus. Apakah kita hidup seperti itu? Di dalam segala kekudusan? Atau kita keluar dari gereja, kita pulang ke rumah, kita nonton hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Atau ngomongin orang, atau tidak jujur di dalam usaha, cara kita berusaha saudara. Ini sesuatu yang sangat-sangat serius, yaitu kekudusan. Yesus bayar harga yang mahal, yang kita sering anggap remeh. Darah Yesus dicurahkan. Tahu nggak saudara, darah Yesus begitu mahal. Kenapa? Karena semua uang di dunia, semua kekuatan tentara, dan juga semua teknologi tidak dapat menghapuskan satu dosa saudara yang terkecil. Tapi darah Yesus dapat menghapuskan semua saudara. Dan kita harus menghargai darah Yesus yang mahal yang telah membeli dan membasuh kita. Kita dikuduskan bagi Dia. Dan kita harus juga mengasihi sesama, menghargai waktu dengan sesama. Kita tidak tahu saudara berapa lama lagi kita di dunia ini. Jangan pikir hidup saya masih panjang. Orang yang dulu setiap hari orang meninggal dan banyak di antara mereka tidak tahu bahwa hari itu mereka akan meninggal. Termasuk banyak orang punya anggota keluarga tidak tahu bahwa anggota keluarga akan meninggal hari itu. Dan saudara kita harus menghargai waktu yang Tuhan berikan di dunia ini. Bukan hidup untuk diri kita. Untuk cari uang, kesenangan, ketenaran, kesehatan, sekedar. Karena hal ini tidak bersifat kekal. Tapi relasi kita dengan Allah itu yang kekal. Dan pelayanan di mana kita menjadi saluran akan kasih Tuhan kepada orang lain. Itulah yang kekal. Menghargai waktu yang ada. Karena ada saat ditentukan di mana kita akan meninggal saudara. Nah dengan waktu yang sisa ini kita akan berbuat apa? Ada yang mengatakan bahwa hidup kita hanya satu strip antara dua tanggal di batu nisan. Dengan strip ini yang akan berdampak di dalam kekekalan, kita akan berbuat apa saudara? Ada satu kutipannya, mengasihi orang tua dan memperlakukan mereka dengan kasih sayang. Karena kita baru akan sadar betapa berharga mereka saat kita melihat kursi mereka yang kosong. Dan saudara di tengah-tengah zaman teknologi dengan begitu banyak distraction, para keluarga hanya pegang HP, lihat HP, IG dan lain sebagainya yang memakan begitu banyak waktu kita yang tidak memiliki nilai kekal. Kita membuang waktu yang berharga dengan keluarga. Saya suka zaman Nokia Center. Nokia yang hanya baik untuk SMS, telepon, kalau jatuh pecah jadi 3 tinggal pasang lagi. Dan itu termasuk center saudara. Saya kalau WA itu seperti pekerjaan part-time, full, hanya balas WA sepanjang hari. Memang ada bergunanya, tapi saudara menghargai waktu dengan keluarga, sahabat. Di Indonesia, di Jakarta, menurut Bloomberg, Jakarta akan menjadi kota terbesar di dunia dalam 10 tahun ini melewati Tokyo. Nah berapa orang di sini yang belum kenal kasih Tuhan? Berapa di antara keluarga atau sahabat atau kenalan atau tetangga yang belum kenal kasih Yesus yang menuju ke neraka? Nah Tuhan mau pakai kita. Bukan hamba Tuhan semua yang melayani menjangkau jiwa. Kalau gereja mula-mula yang menyebar Injil ke dunia itu jemaat. Paulus merintis gereja, menentukan hamba Tuhan yang memperlengkapi jemaat untuk pekerjaan pelayanan. Jadi sebenarnya kita harus pakai model dari Kisah Rasul. Yang menyebarkan Injil adalah saudara. Mungkin saudara bilang, saya nggak bisa. Kita bisa dalam kuasa Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus. Hanya tinggal mengutip ayat-ayat dari firman Tuhan. Dan mendoakan orang saudara sekalian. Itulah tugas kita di dunia ini. Saudara sekalian, ada baru ini saya kerja di IPK ICS. Dan saya dari lantai 7 bisa melihat gedung-gedung di Jakarta.
Terus saya ingat BNI 46 pertama saya ke Indonesia tahun 2000, itu gedung tertinggi di Indonesia. Dan saya mengatakan, wow besar sekali. Tapi dari ICS saya bisa lihat satu gedung yang jauh lebih tinggi, yaitu, saya lupa baru lihat tadi. Gedung ini jauh lebih tinggi daripada BNI 46. Dan BNI 46 melihatnya begitu kecil, saudara. Sangat kecil dibandingkan gedung ini. Tapi saya mau tanya, ada di antara saudara yang tahu berapa besarnya tangan Tuhan? Ukuran tangan Tuhan? Dikatakan di Yesaya bahwa Tuhan membentangkan langit dengan sejengkal, bukan sejengkal ya, sejengkal. Dan di dalam arti Alkitab, sejengkal itu dari ujung kelingking sampai ujung jempol. Dan menurut para ilmuwan, kalau kita mau lintasi semesta alam yang bisa dilihat dengan teleskop itu membutuhkan waktu 94 miliar tahun cahaya. Artinya kita kecepatan 300.000 kilometer per detik kita akan melintas dalam 94 miliar tahun, saudara. Sedangkan menurut ilmuwan itu hanya sebesar tangan Tuhan. Tangan Tuhan begitu besar. Dan kita sering khawatirkan hal yang tidak perlu dikhawatirkan. Mereka khawatirkan batu, siapa yang akan gulingkan? Sudah beres. Dan banyak hal yang lain yang Tuhan sudah take care. Masa tangan yang begitu besar gak bisa urus masalah dalam hidup kita yang begitu kecil. Dulu saya umur 25-26, saya semakin berusia dan orang bilang gini ke saya, kamu harus cepat menikah, kalau enggak kamu enggak dapat siapa-siapa. Terus tadi bicara sama pendeta Arifin, katanya orang barat seperti saya mukanya lebih cepat boros ya saudara sekali. Benar, biasa orang Asia lebih awet muda ya. Dan saya khawatir juga karena di budaya saya nggak begitu. Di budaya sini, cepat menikah nanti nggak dapat siapa-siapa. Saya juga mulai lihat uban di rambut saya khawatir sekali. Dan pikir, benar saya nggak dapat siapa-siapa. Benar. Udah deh, kan keliling Jakarta kan ada billboard dulu yang begini, kapan kawin? Ingat gak yang kira-kira 15 tahun yang lalu? Saya semakin khawatir gitu. Tapi Tuhan ajaib, dia bisa ketemukan saya dengan seorang Hakngin ya, Kecarin ya, Chinese Hakka dari Muara Karang dengan cara ajaib. Dan saya ingat ya, kami berdua ke sini dulu dia kuliah di UPH. Dan kami dulu ada Times Bookstore di bawah. Dan dia share satu ayat yang Tuhan berikan ke dia dari 1 Korintus 2 ayat 9 yang mengatakan tidak ada mata yang melihat atau telinga mendengar atau belum pernah masuk ke dalam hati manusia apa yang Allah siapkan bagi mereka yang mengasihi dia. Saudara, tangan Allah begitu besar, ajaib bagi setiap kita. Kita tinggal percaya, penuh dengan harapan bahwa Yesus benar-benar bangkit. Dan bangkit supaya kita diselamatkan. Dan dia bukan hanya lepaskan kita dari hukuman kekal. Tapi juga janji dia akan lepaskan kita dari semua penderitaan. Dia juga in control semua hal yang kita ngalamin di dalam dunia ini. Dan dia memiliki rencana yang ajaib bagi setiap kita. Mungkin kita tidak akan memahami di sini, semua akan dinyatakan suatu saat di dalam kekekalan. Saudara percaya. Saat hati bimbang. Mari kita berdoa bersama. Dan kita ambil waktu sejenak saudara di tengah-tengah kesibukan di dunia ini. Di tengah-tengah banyak distraction saudara. Di mana gadget atau hal yang lain mengambil waktu kita. Sehingga kita tidak connected dengan Tuhan. Saudara, saya mau ambil waktu ini. Kita ambil waktu ini bersama-sama. Untuk renungkan kasih Allah yang begitu besar bagi setiap kita. Sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal bagi setiap kita. Keluarga kita. Orang yang kita mengasihi di sekitar kita. Supaya kita tidak binasa. Melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dia bangkit bagi kita dan beri harapan kekal kepada setiap kita. Silakan saudara ambil waktu berdoa secara pribadi dengan Tuhan. Pencipta dan Bapa kita di surga yang mengasihi saudara dengan kasih yang kekal. Yang menantikan saudara dengan tangan terbuka untuk memeluk dan menguatkan, membasuh dan memulihkan saudara. Dalam keadaan apapun, baik dari masa lalu belakangan ini, hal yang mengganggu, menyiksa, yang menyakiti saudara.
Silakan saudara berdoa secara pribadi dan serahkan ke dalam tangan yang kuat. Kesediaan Pendeta Arifin untuk tutup bagian firman Tuhan ini di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kuasa kebangkitan Yesus memberikan kami pengharapan. Kekhawatiran dalam kehidupan ini, kebimbangan, cemas, dan gelisah. Namun dalam Kristus Yesus, kami mendapatkan penghiburan dan kekuatan. Kami percaya bahwa kebangkitan Yesus Kristus memberikan kami segala-galanya dalam hidup ini. Tuhan, terkadang hidup kami hanya melihat, hanya bersandar pada hal-hal yang sementara. Tapi sesungguhnya Tuhan, kebangkitan-Mu memberikan kami segala-galanya. Bapa di surga, pimpin sertai kami dalam kehidupan ini. Jangan biarkan hidup kami terus tenggelam di dalam kesementaraan ini. Tenggelam dalam kesedihan, dalam kebimbangan, tenggelam dalam kekhawatiran, tenggelam berbagai hal yang membelenggu kami, sehingga hidup kami menjadi tidak bermakna. Terima kasih Tuhan untuk kuasa kebangkitan Yesus yang memberikan kami pengharapan, yang mengubah hidup kami yang tidak bermakna menjadi bermakna. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu, Pastor Brandon yang Tuhan pakai menjadi berkat bagi gereja-gereja dan menjadi alat di tangan Tuhan. Dan Tuhan berkati seluruh pelayanannya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.